Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita baca tawasul dulu. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari pada sore hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah di dunia dan akhirat. Ala hadiniyah al-fatihah ila ruhi sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi abai wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ahli baiti ajma'in wa jami'i ashabi rasulillah dan muhajirin wal ansar wa jami'i tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami'i awliya'i hina maganu wa halat arwahum min masyarik radhiyallahu mawarid ya bar ya bahr ya khususan sultanul awliya Syekh Al-Qadir Jilani radhiyallahu anhu khususnya muallifi kitab Hidayah Imam Ghazali wa usul jamil awliya kisah fi jazirah Jawa wa usul jamil muassisi Jam'iyah Nahdlatul Ulama wa khususan jamil masyayikh sidaqi risalatun al-ahdan wa khususan Rami Habib Abdullah bin Umar Nasr wa jami'a wa masyayikh hadhihi al-baldah wa khususan la jami'i di lapas Pasuruan wa ila jami'a baina wa ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dzalil alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, wabil khusus kepada saudara-saudara sekalian penghuni lapas kelas 2 Kota Pasuruan. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bisa berkumpul bersama-sama di rumahnya, di Baitullah, yaitu masjid yang insyaallah penuh dengan iman barakah ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini akan terus berlanjut sampai nanti di surga Allah Ta'ala. Yang kedua, salatullah wa salamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umat beliau dan bisa memperoleh syafaatnya. Amin amin. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kajian Jumat sore kali ini kami diutus oleh LDNU Kota Pasuruan, yaitu dengan tema etika sholat berjamaah versi kitab Hidayatul Hidayah. Kitab Hidayatul Hidayah ini adalah kitab karangan dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu termasuk salah satu ulama penganut mazhab Syafi'i, sama dengan kita semua ya.
Selain seorang imam, seorang pengarang kitab, Imam Ghazali ini diakui banyak ulama, juga termasuk seorang waliullah, walinya Allah Ta'ala. Waliullah artinya adalah kekasihnya Allah Ta'ala. Kalau walinya Allah Ta'ala itu biasanya dianugerahi dengan yang namanya karomah. Kalau para nabi dianugerahi mukjizat. Kalau para wali itu karomah. Karomah sama mukjizat itu beda, tapi banyak kesamaannya. Yang kesamaannya yaitu sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan manusia normal. Tapi kalau mukjizat itu disertai dengan pengakuan jadi nabi. Kalau karomah boten, karena karomah itu dimiliki oleh para wali-walinya Allah Ta'ala. Di antara contoh karomah yang dimiliki oleh Imam Ghazali, pernah suatu ketika Imam Ghazali itu mengarang satu kitab yang tebal seperti ini. Setelah itu diedarkan ke beberapa santrinya, lalu ketahuan istrinya. Terus saya ini Imam Ghazali itu keren. Jadi banyak para ulama, para kiai yang memang derajatnya itu diangkat oleh Allah Ta'ala gara-gara punya istri kereng. Istrinya kereng. Ketahuan Imam Ghazali ngarang kitabnya oleh istrinya langsung dirampas. Setelah itu dibakar, habis dibakar. Itu Imam Ghazali tidak marah. Imam Ghazali lalu mengarang kitab yang dibakar tadi itu, dikarang lagi, dan karangannya persis seperti kitab yang dibakar tadi itu. Tak tersisa satu pun dari karangannya. Jadi seperti difotokopi. Jadi yang dibakar itu habis, lalu oleh Imam Ghazali dikarang lagi, karangannya yang baru ini persis dengan yang dibakar tadi. Itu namanya karomah. Tidak dimiliki oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan itu tiap satu rakaat itu khatam 15 juz. Kalau menurut kita kan bingung, aku pirang jam paling ngoten nggih. Rakaat kedua tambah 15 juz. Jadi 2 rakaat sahabat Utsman bin Affan itu khatam 1 Al-Qur'an. Menurut kita itu butuh waktu yang sangat lama, berjam-jam. Tapi menurut sahabat Utsman bin Affan itu biasa, kayak seperti kita sholat normal, sekitar 10 menit. Loh kok bisa? Oleh Allah Ta'ala waktu dipanjangkan, dan bacaannya sahabat Utsman itu normal, buatan cepet-cepetan. Baca Al-Qur'annya normal. Itu beberapa wali-wali Allah Ta'ala dikasih anugerah berupa karomah yang menyalahi dari kebiasaannya manusia pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Adabul imamati wal qudwati. Di antara judul kitab Hidayah di tengah-tengah itu ada bab judulnya Adabul Imamati wal Qudwati. Adab atau tata krama atau etika seorang imam dan seorang makmum. Kita semua tahu bahwasanya kita ini sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Kenapa? Karena sabda Rasulullah, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi.
Ya sab'in wa isrina darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika panjenengan salat sendirian tidak berjamaah, lalu panjenengan ingin memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang berjamaah, maka jenengan salatnya dikalikan 27 kali. Contoh salat asar tadi, tidak lebih jamaah, akhirnya salat sendirian. Jenengan kepingin punya pahalanya salat berjamaah, maka jenengan kerjakan salat asar 27 kali. Tidak tahu berapa jam itu, lumayan ya. Oleh karena itu antara sholat sendirian dan berjamaah ini durasinya sama. Kita sholat berjamaah mungkin cuma 5 menit, sholat sendirian 5 menit, tapi beda kualitas. Oleh karena itu di mazhabnya Imam Syafi'i ini ada dua pendapat. Sholat fardu berjamaah ada yang menghukumi sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Menurut Imam Rafi'i hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah dalam arti ketika dalam satu kampung di tiap waktu sholat itu sudah ada masjid atau mushola yang mengadakan sholat jamaah, maka kewajiban yang lain gugur. Tapi sebaliknya dalam satu kampung tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka seluruh kampung ini ketapusan dosa. Itu fardu kifayah. Sama dengan sholat jenazah. Di kampung ada orang meninggal, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mensolati, tidak direken, padahal orang Islam. Maka seluruh orang kampung ini mendapatkan dosa. Itu fardu kifayah. Yang bagi lil imami ayyukhaffifas sholata, sebaiknya bagi seorang imam itu tengah-tengah dalam ngimami, tengah-tengah dalam memimpin sholat. Maksudnya ngimami, boten terlalu cepat, boten terlalu pelan. Itu kalau jadi imam, etika seorang imam. Beda dengan sholat sendirian. Kalau sholat sendirian itu boleh dilama-lamakan. Contoh, rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca Yasin. Tapi sholat sendirian tidak apa-apa, bahkan afdol, karena tidak nanggung orang. Tapi kalau jadi imam dia nanggung jamaah yang bermacam-macam. Ada yang tua, ada yang sakit, ada yang susu, ada yang belenguyuh, barangkali marun mari baca Fatihah dia membaca surat Yasin. Ya lumayan ngerowe kabeh ngomong iki. Wala kate tahlilan lagi. Itu bisa makruh hukumnya. Oleh karena itu dianjurkan bagi seorang imam ayyukhaffifas sholata, tengah-tengah atau ideal dalam sholat, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu panjang atau lama. Dasarnya apa? Qala Anas Ibnu Malik. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini adalah sahabat yang mulai kecil oleh ibunya ketika berada di Madinah, ketika Rasulullah baru hijrah, itu diwakafkan kepada Rasul, dihadiahkan kepada Rasulullah. Terus ingin niku nggih, dulu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, penduduk Madinah saking senengnya Rasulullah hijrah ke Madinah, apapun akan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Anas ini bingung, suami tidak ada, harta benda tidak ada, yang punya, yang ada cuma anak kecil yang waktu itu masih berumur 10 tahun, yaitu Anas ini. Akhirnya ibunya Anas ini matur kepada Rasulullah, Rasulullah, saya sangat kepingin memberikan sesuatu ke panjenengan sebagai ungkapan syukur panjenengan hijrah ke Madinah, tapi yang saya berikan tidak ada kecuali cuma satu harta benda saya, yaitu anak saya.
anak saya ini saya berikan kepada panjenengan, jenengan dadosaken hadam. Misalnya hadam. Akhirnya oleh Rasulullah, Anas mulai kecil diambil anak angkat. Sampai 10 tahun Rasulullah wafat. Jadi Anas ini nututi Rasulullah ini selama 10 tahun. Beliau bersaksi. Qala Anas bin Malik radhiyallahu an, ma shallaitu khalfa ahadin salatan akhaffa wala atamma min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman saya ketika sholat berjamaah di belakang seorang imam, tidak ada imam yang lebih akhafa, yang lebih ringan baik bacaannya maupun gerakannya ketimbang Rasulullah. Jadi Anas ini menjadi saksi kunci, saksi hidup bahwasanya beliau sering ikut berjamaah dengan Rasulullah. Rasulullah kalau ngimami boten panjang-panjang surutnya, gerakannya boten lama-lama. Ukurannya berapa? Kalau rukuk itu baca doanya dibatasi 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Kalau lebih makro kalau jadi imam. Kalau salat sendirian bebas. Jangan rukuk membaca subhana rabbiyal azimi 100 kali, tidak apa-apa. Kenapa? Salatnya sendirian, tidak nanggung imam, tidak nanggung makmum. Atau perjanjian dengan makmum. Nanti kita sholat berjamaah, terus setelah Fatihah membaca surat Yasin. Gimana, setuju? Karena imamnya suaranya enak, seperti di Masjidil Haram, enak-enak suaranya. Semua makmum ini setuju, maka boleh dikerjakan. Berarti yang lainnya ridho. Tapi tidak ada perjanjian mari Fatihah membaca Yasin atau Al-Baqarah, maka jadi makruh hukumnya. Setelah itu etika ketika jadi imam, wala yukabbiru ma lam yafruhil muadzinu minal iqamati. Ketika jadi imam sholat berjamaah, imam tidak boleh kesusu mari adzan moro langsung sholat, belum qomat. Atau qomat orang tengah-tengah moro imame takbir. Yang qomat perasaan. Bagaimana hukumnya? Ketika sholat berjamaah dikerjakan, waya qomat tutup tengah-tengah imam takbir. Apa sholatnya sah? Sholatnya sah, tapi kurang beretika. Ini kan judulnya adab ya. Adab atau tata krama ketika berjamaah. Jadi kita tunggu qomat itu selesai. Urutannya azan selesai, terus sholat sunnah, terus qomat, baru sholat. Itu namanya sholat di awal waktu. Afdalul a'mal as-sholatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik pekerjaan atau amal adalah sholat di awal waktu. Wa ma lam yastawis sufufu. Dan imam tidak boleh memulai takbir sebelum melihat makmumnya itu lurus baris saja. Makanya imam itu setelah qomat lalu berdiri itu menghadap ke makmum, menghadap ke belakang. Lalu yang dicontohkan di hadis di kitab Bukhari, Sahih Bukhari, itu dawuhnya Rasulullah begini: sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Karena lurusnya saf termasuk daripada kesempurnaannya sholat. Jadi sholat berjamaah itu ada hubungannya dengan saf. Kalau sholat berjamaah tapi safnya mencang-mencong, maka kualitas sholat berjamaahnya itu berkurang. Kualitasnya berkurang. Bahkan kalau Sayyidina Umar waktu ngimami sholat ketika beliau menjadi khalifah, beliau kan terkenal orang yang keras tapi tegas.
Beliau ketika mau ngimami langsung menghadap ke jamaah, lalu beliau berkata, Umar bin Khattab ini berkata, luruskan shaf kalian. Kalau kalian tidak bisa lurus, akan aku luruskan dengan pedang. Itu Umar. Saking pentingnya lurus atau disiplin dalam sholat. Makanya sholat ini menjadi barometer dari semua pekerjaan. Ketika sholatnya selalu awal waktu, biasanya orang itu disiplin. Ketika sholatnya itu lurus shafnya, dia biasanya terbiasa, hidupnya teratur, disiplin dan lain-lain. Dan itu ciri-ciri orang yang mau sukses. Setelah itu wayarfa'ul imamu sautahu bitakbirati. Seorang imam ketika memimpin jamaah itu takbirnya harus keras. Tujuannya apa? Biar bisa didengar oleh makmum. Kalau imam takbirnya pelan, Allahu Akbar, makmum bingung, imamnya wis takbir apa ndak? Apalagi jamaahnya banyak, sing belakang ndak kelihatan, ndak dengar. Makanya di masjid-masjid atau musala-musala biasanya disediakan pengeras itu ya. Tujuannya apa? Biar jamaah yang lain tahu tentang apa yang disampaikan, yang diucapkan oleh imam, termasuk intikal atau perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya biasanya pakai takbir. Itu imam. Sekarang makmum. Adabnya makmum atau etikanya seorang makmum, wala yarfa'ul makmumu sautahu. Seorang makmum ketika sholat berjamaah, maka suaranya tidak boleh dikeraskan, illa biqadri ma yasma'u nafsuhu, kecuali sekedar bisa didengar oleh dirinya sendiri. Beda dengan imam ya. Kalau imam itu harus keras agar makmumnya dengar. Kalau makmum tidak boleh dikeraskan. Kenapa makmum kok tidak boleh keras kalau imam boleh keras? Karena kalau makmum juga ikut keras, maka sesama makmum itu akan terganggu. Waya takbir banget wae. Sesama makmum banget. Apalagi ada yang was-was, tambah bingung. Mari ngoten perpindahan mau rukuk sujud takbir banget kabeh. Kekhusyuannya kurang. Sesuatu yang bisa mengurangi kekhusyuan itu hukumnya kurang apik, makruh itu kurang baik. Terus selanjutnya yang penting lagi wayan fi al-imamu al-imamata. Seorang imam itu wajib niat jadi imam ketika dia sholat. Loh, ada tak imam jadi imam tapi tidak niat jadi imam? Ada, lupa biasanya. Karena manusia itu al-lisanu mahallul khata' wan nisyan, tepat salah dan lupa. Tapi orang yang terbaik adalah ketika melakukan kesalahan dia segera tobat. Itu orang yang terbaik. Bukan orang yang terbaik orang yang tidak punya dosa. Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa kecuali nabi. Kalau nabi itu punya sifat maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena nabi itu jadi panutan. Kalau nabi tidak punya sifat maksum, nabi bisa melakukan dosa. Nabi gendaan, nabi selingkuh, maka umatnya akan niru selingkuh. Nabi yang maksum tidak pernah bermaksiat aja umatnya masih selingkuh, apalagi nabi yang selingkuh, tandanya apa lagi? Itu semua ayat ada hikmahnya. Imam dan makmum ketika niat itu beda hukum. Seorang imam ini dianjurkan untuk niat jadi imam ketika sholat berjamaah. Tujuannya apa? Liyana alal fadlah, agar memperoleh fadilahnya sholat berjamaah, yaitu 27 derajat. Lah dibalik ya apa? Ada seorang imam, dia ketika sholat lupa tidak niat jadi imam, maka sholatnya imam tadi itu hukumnya sah, tapi status sholatnya dia sholatnya munfaridan, sendiri
sendirian oleh 1 derajat. Terus ya apa nasib makmume? Imamnya lali tidak jadi imam. Makmumnya bagaimana? Fa idza lam yanwi sahhat salatul qaumi. Apabila ada seorang imam tidak niat jadi imam, maka sholatnya makmum itu tetap sah dan statusnya sholat berjamaah dapat 27 derajat. Saya diwali lagi. Ada seorang makmum lupa ketika takbiratul ihram. Kan niat itu di waktu takbiratul ihram ya. Makanya kita ini disunnahkan untuk talaffuz niat. Talaffuz itu melafalkan niat sebelum takbir. Kan sholat itu dimulai ketika takbir. Sebelum takbir berarti belum sholat. Sebelum sholat itu atau sebelum takbir kita disunnahkan talaffuz atau melafalkan niat. Contoh, nanti sholat maghrib ya. Usolli fardal maghribi. Kalau sholat sendirian cukup 3 ini. Usolli fardal maghribi. Cukup nih Bu. Umpama ditambahi mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala niku sunnah. Tapi yang fardu, yang wajib dengan niat itu usolli fardal maghribi. Itu kalau sendirian. Langsung takbir, ketika takbir apa yang jenengan ucapkan sebelum takbir itu hadirkan di hati. Kenapa? Karena tempatnya niat itu ketika takbir, ketika sholat. Tempatnya niat sholat yaitu ketika kita takbiratul ihram. Qasdus niat itu takrifnya adalah qasdus muqtaranan bifili. Sengaja pada suatu ibadah bersamaan muqtaranan dibarengkan atau bersamaan dengan pekerjaannya, pekerjaan awal. Kalau sholat berarti awal sholat apa? Takbir. Terus prakteknya itu sebelum sholat jangan datang ke masjid. Lek saged ketika baru masuk masjid itu dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Syaratnya belum duduk. Kadung lunggu lali durung tahiyatul masjid. Ya apa jalannya? Keluar lagi. Keluar ke sandal sana itu keluarnya masjid. Lalu masuk itu kita sunnah untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Waktunya bebas. Walaupun jangan sudah melakukan sholat asar waktu tahrim atau sudah melakukan sholat subuh, jangan masuk masjid. Itu tetap dianjurkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi waktu tahrim itu diterjang semuanya, tidak apa-apa. Kalau tidak sempat gimana Pak? Sudah sholat berjamaah, jangan pilih sholat tahiyat masjid. Di sini sudah jamaah. Milih yang mana? Milih yang tahiyat masjid dulu apa langsung jamaah? Karena lebih afdol jamaah nututi mulai awal. Kualitasnya lebih bagus. Terus kita enggak sholat tahiyat masjid, ada gantinya. Apa gantinya? Jangan membaca tasbih 1 kali. Apa bacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1 kali itu. Itu setara dengan orang melaksanakan sholat sunat tahiyatul. Yang kedua kita niati untuk itikaf. Sampun niat itikaf sedaya. Bahwa itu itikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau yang panjang nawaitul itikaf fi hadzal masjid imanan wa ihtisaban sunnatan lillahi ta'ala. Aku mboten apa lho. Kula niat itikaf teng masjid niki. Beres, hati. Niat itikaf teng masjid niki. Cukup benar. Jenengan walaupun meneng tok dak wiritan diganjar oleh Allah Ta'ala. Karena niatnya itikaf. Bon, niki praktek untuk sholat berjamaah nggih. Datang ke masjid, imam sudah siap, makmumnya siap. Kita bahas yang imam dulu ya. Imam dianjurkan untuk talaffuznya dulu. Tujuannya apa? Biar dia itu ingat
dia mau sholat apa, lalu statusnya dia jadi apa. Makanya dilafalkan dulu. Tujuannya biar konsentrasi. Usolli fardhol maghribi imaman. Itu kalau Arabnya. Kalau diterjemah, kulo niat sholat fardu maghrib, harus ada fardunya ya. Karena maghrib itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang sunnah apa? Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Niku maghrib ya sunnah. Maghrib yang fardu ya sholat fardu maghrib niku. Makanya harus dibedakan, harus ada fardunya. Imam tadi itu usolli fardhol maghribi imaman. Disebutkan dulu sebelum takbir, itu namanya talaffuz niat, biar kita konsentrasi, hukumnya sunnah. Lalu takbir, Allahu Akbar. Di tengah-tengah kita mengatakan Allahu Akbar itu, di hati kita kerentak. Kita hadirkan apa yang kita lafalkan sebelum takbir tadi itu. Usolli fardhol maghribi imaman. Allah di tengah-tengah usolli fardhol maghribi imaman akbar. Betul. Makanya ulama ini memperbolehkan lafaz Allah itu dipanjangkan. Karena aslinya kan cuma satu alif ya. Allahu Akbar kan itu. Tapi ketika takbir boleh dipanjangkan, tujuannya apa? Biar kita bisa niat dengan sempurna. Allahu Akbar. Usolli fardhol maghribi imaman. Itu kalau jadi imam. Ternyata imamnya lupa nggak talafut. Ketika takbir usolli fardhol maghribi gitu aja. Maka imam tadi status sholat sah, status makmumnya sholat sah. Imam tadi sholat dianggap sholat sendirian karena dia jadi imam, berarti dapat 1 derajat ya. Makmumnya aman, dianggap sholat berjamaah, sholat sah dapat 27 derajat. Fatal ya, kalau niat ini sampai lupa, fatal eman. Awake iso nulung dadi imam, iso nulung makmum sehingga sholat berjamaah, ternyata gara-gara lupa ndak niat jadi imam, dia satu sholatnya sendirian. Eman apa betul? Eman. Sekarang kita bahas yang makmum. Makmum ini dianjurkan ketika imam sudah takbir, dia langsung takbir juga. Tapi tidak boleh mendahului ya. Ada 2 kejadian yang mana makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau itu diterjang, batal sholatnya. Yang pertama, makmum mendahului imam ketika takbir. Imam itu takbir, makmumnya takbir sih, kesuwen, langsung takbir Allahu Akbar, langsung batal. Yang kedua, ketika imam mau salam, makmum kesusu. Jak suwe tahiyat imam dan salam. Aku salam sehis, assalamualaikum, langsung batal. Kecuali makmum tadi niat mufaraqah, niat keluar dari jamaah. Tapak tahiyat, imamnya itu tahiyat kelamaan. Apa was-was apa doa yang dibaca itu banyak ya. Makmum kesusu. Belum ngentut ayo apa nggih. Moto belum nguyu. Langsung makmum tadi itu boleh keluar dari jamaah. Niku itu namanya mufaraqah ya. Langsung diakhiri saya niat keluar dari jamaah. Langsung salam pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sholat isya tapi satu sholatnya sendirian. Emang juga ya. Sampai tutup tahiyat, gara-gara imamnya kesuwen, dia belum ngoyo, akhirnya keluar dari jamaah. Dia salam duluan, sholat isya tapi status sholatnya sendirian. Itu mufaraqah tidak apa-apa. Bon, makmum tadi itu sama dengan imam. Talafut niat itu sunnah. Usolli fardhol maghribi makmuman. Itu kalau makmum. Saya niat sholat fardhu maghrib makmuman, jadi makmum. Allahu Akbar, di tengah-tengah Allahu Akbar, di hatinya kerentak menghadirkan apa yang diucapkan tadi itu, apa yang dilafalkan tadi itu. Usolli fardhol maghribi makmuman. Aman pun. Kalau ndak melafalkan dulu, kadang lupa. Dia itu dari rumahnya sudah berangkat ke masjid atau musola, dia jamaah.
Mari ngoten, niat itu yang dinilai kan ketika takbir. Ketika takbir di hatinya kerentak, saya niat sholat fardu maghrib. Lupa ndak ngomong, ndak niat makmum. Maka makmum yang seperti ini, orang kasus seperti ini, sholatnya langsung dianggap batal. Kalau imam tadi kan masih sholatnya masih sah, tapi dianggap sholat sendirian. Tapi kalau jadi makmum, gara-gara tidak niat jadi makmum ketika takbir, maka sholatnya langsung divonis tidak sah. Emang ya. Oleh karena itu, ketika kita ini mau sholat, kita harus konsentrasi penuh bahwasanya kita ini mau menghadap Allah Ta'ala. Sholat itu komunikasi dengan Allah Ta'ala. Seakan-akan kita ini melihat Allah Ta'ala. Seakan-akan, tapi ya, seperti jenengan mau menghadap presiden, masuk wali guyonan, paling fokus sama presiden ya. Ini presidennya presiden Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dituntut untuk fokus, untuk khusyuk agar salat kita ini mudah diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kurang seperempat aku rasanya. Kalau dibahas semua niki panjang. Sekarang waktunya ada 15 menit sebelum ditutup. Kita buka untuk dialog mawon ya. Mungkin ada unek-unek dari jenengan yang perlu kita musyawarahkan, monggo diatur. Yes. Monggo. Nggih. Qobliyah maghrib sama ba'diyah maghrib. Kalau qobliyah maghrib itu sunnah ghairu muakkad. Kalau ba'diyah maghrib sunnah asar itu qobliyah asar 4 rakaat, bukan 2. 4 rakaat. Ghairu muakkad. Kenapa asar kok enggak ada salat ba'diyahnya? Oh, waktu tahrim. Ada 2 waktu tahrim di mana kita ini tidak boleh melakukan sholat setelah kita melakukan sholat fardu, yaitu sholat sunnah setelah sholat asar dan sholat sunnah setelah subuh. Itu memang tidak boleh waktu tahrim. Kalau kita kerjakan, salah tidak oleh ganjaran, oleh dosa. Kecuali karena sebab. Contohnya apa? Tahiyatul masjid itu. Gara-gara kita masuk ke masjid, maka kita dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Walaupun kita baru saja mengerjakan sholat asar atau sholat subuh, tidak apa-apa. Itu karena sebab. Contoh sebab yang lain, habis wudhu, kan ada sholat sunnah ba'diyah wudhu ya. Yang namanya wudhu masuk ke masjid itu pertama sholat tahiyatul masjid dulu, kedua sholat sunat ba'diyah wudhu. Tidak apa-apa walaupun sudah mengerjakan sholat asar atau subuh, karena ada sebab. Atau contoh sholat yang karena sebab itu sholat jenazah. Kita sholat jenazah setelah mengerjakan sholat asar atau setelah mengerjakan sholat subuh, tidak apa-apa. Waktu tahrim gitu. Kenapa kok tidak boleh? Karena waktu tahrim, waktu yang diharapkan oleh syariat untuk mengerjakan sholat. Kira-kira kenapa kok diharapkan? Mungkin gitu nih alasannya. Kalau kita analogikan, waktu setelah asar itu berarti menjelang mau terbenamnya matahari. Khawatir kita ini nyembah matahari. Kalau setelah subuh apa? Waktu yang mana kita ini mau menghadapi matahari keluar. Saking ngati-ngati syariat, takut kita ini syirik. Makanya oleh para ulama itu ada yang mengharapkan, ada yang makruh, tapi makruh senemen, makruh yang kualitasnya besar. Betul dulu ya? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam sholat itu kalau
pas sujud atau ruku kan nggak boleh membaca ayat Al-Quran. Misalnya kalau seperti ini kita kan doa waktu itu kan mustajab waktu sujud. Nah kita sujud membaca Rabbana atina fid dunya hasanah waktu terakhir itu. Nah itu berarti nggak diperbolehkan. Terus itu tidak boleh Pak. Kata Saya baca di buku ada sendiri. Karena ada bacaan tersendiri ya. Karena ada bacaan tersendiri ketika sujud dan ruku ya. Mungkin itu alasannya. Karena Nabi pernah disebut juga Pak mojo itu gitu. Bacaan Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam sholat, as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu dari segi garis besarnya adalah doa. Semua gerakan sholat itu semuanya mengandung doa. Termasuk ketika sujud, jangan doa tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu doa berbahasa luar Arab tapi keras. Tapi keluar ucapan-ucapan. Kalau di hati tidak apa-apa. Bebas. Walaupun Al-Quran tidak apa-apa. Karena di Al-Quran sendiri banyak doa-doa. Rabbana atina tadi, Rabbana zalamna banyak. Rabbana la tuzigh qulubana. Itu dibaca semua tidak apa-apa. Dan sujud itu ketika jenazah sholat sendirian boleh lama Pak. 1 jam tidak apa-apa sujud toh. Jangan mau nopo mawon bebas. Gimana? Bebas. Sujud itu lama tidak apa-apa. Ya tidak boleh itu 2. Ya tidak boleh lama. Makanya ada rukun qasir. Qasir itu sebentar. Contoh itidal. Habis rukuk itidal. Itidal itu tidak boleh lama-lama. Berapa ukurannya? Ya seukuran kita membaca doa tadi itu. Atau durasinya dianggap sebentar Pak Mawar. Kalau ngadeg walaupun salah sendirian dia, itidal dilamakan. Atau duduk di antara 2 sujud dilamakan, maka sholatnya batal. Habis sujud marono duduk di antara 2 sujud gitu. Mau sujud lagi jenengan kesel, meneng suwe. Ngelamun tadi sampai setengah jam atau seperempat batal sholatnya. Karena itu rukun qasir, rukun yang pendek. Kalau pendek tidak boleh dilama-lamakan gitu, batal. Terus jangan sujud itu baca doa apa saja bebas. Tapi kalau di luar bahasa Arab dibaca di hati, kalau berbahasa Arab diucapkan tidak apa-apa. Termasuk Al-Quran tidak apa-apa. Karena yang dianggap sujudnya itu rukun fi'linya. Sujud itu rukun pekerjaan sujudnya itu yang wajib. Kalau bacaannya sunnah hukumnya. Nggih. Kembali, nggih. Nggih, monggo enggak apa-apa. Masih 8. Nggih. Monggo. Salat jamaah. Nggih. Imam atau mengucapkan imam atau itu hukumnya apa? Kalau imam itu sunnah mengatakan imaman atau dia jadi imam, itu sunnah. Oke. Tapi kalau tidak mengucapkan salat sah tapi salatnya sendirian, dia jadi imam ya. Sunnah gitu. Kalau makmum wajib. Kalau tidak makmum tidak niat jadi makmum, salatnya langsung batal. Ya nopo, ya salat balik, tidak apa-apa. Terus termasuk ada istilahnya orang yang berjamaah tidak tuntas gitu. Baru datang nututi berapa rakaat itu. Cuma mau masbuk istilahnya, mau masbuk. Itu termasuk dianggap salat berjamaah. Pertanyaannya apa dapat 27 derajat juga? Iya sama. Tapi kualitas 27 derajatnya itu beda dengan orang yang nututi takbir yang pertamanya imam. Salat asar 4 rakaat. Ada seorang makmum nututi imam mulai takbir pertama terus itu dapat 27 derajat. Terus ada orang nututi sak rakaat imam rakaat ketiga dia datang. Berarti kan nututi 1 rakaat aja gitu. Apa dia termasuk salat berjamaah? Iya termasuk. Dapat 20 derajat. Dapat. Tapi 20 derajat yang di bawahnya orang yang nututi banyak itu. Tunggalnya ngeten pun.
Ada sepeda motor kalau PJX berapa harganya? 30 juta mungkin. Marono ambil RC. Berapa harga RC? Paling 1 juta nggih. 1 juta ambil 30 juta. Waduh. Tapi namanya sama-sama sepeda motor nggih. Iya bayar pajak ya. Rodanya juga 2, bensinnya bosok. Itu namanya kualitasnya tidak sama, tapi nominalnya sama. Monggo enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Oke, monggo. Sampun enggak? Sampun ya? Alhamdulillah apa itu ngaji kita bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sore ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah akhirat. Dari saya apabila ada salah-salah itu pribadi saya, kalau ada benarnya itu dari Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami. Oke, sami-sami nggih. Salam nggih. Sami, Pak. Nggih, sami-sami. Nggih, lah. Nggih. Nggih, sami-sami, Pak. Sami nggih. 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 Kira berapa tahun? Saya Nggih. panjang, Masih panjang, kurang berapa? kurang berapa? 3-4 tahun. Matur mugi paringi sabar nggih. Pareng, Pak. Nggih, nggih. Nggih, betul-betul. Pareng nggih. Assalamualaikum. Monggo.